Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Empujaina, pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-9 kali ini, kita akan membahas tentang lapisan ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum ini ada filsafat hukum, ada teori hukum, ada dogmatis hukum, ada praktik hukum. Nah, filsafat hukum ini merupakan induk dari semua disiplin yuridik karena membahas masalah-masalah fundamental yang tidak akan pernah berakhir. Kemudian, susunan filsafat hukum merupakan normatif, evaluatif, dan informatif. Karakteristik filsafat hukum ini mendasar atau radikal, menyeluruh atau holistik atau totalistik, dan spekulatif. Teori hukum, makna teori hukum ini ada produk, ada proses. Sementara produk merupakan sebab rumusan merupakan hasil kegiatan, sedangkan proses merupakan teori hukum, kegiatan teoritik tentang hukum atau bidang hukum. Nah, jalan ilmiah metodikal untuk memperoleh pemahaman teoritikal dan memberikan penjelasan secara global tentang gejala-gejala hukum. Ruang lingkup teori hukum menurut pendapat O.C. Salma dan Anton F. Susanto, mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami, apa hubungan dilakukan oleh hukum, bagaimana hukum yang adil. Nah, perbedaan teori hukum dengan filsafat hukum. Teori hukum membuat jenis nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, kemudian bertitik tolak pada suatu teori atau hipotesis. Sedangkan filsafat hukum membicarakan teori hukum, tetapi filsafat hukum tidak mengajukan suatu teori hukum. Kemudian filsafat hukum diskursus terbuka yang tidak membatasi diri pada postulat, premis, atau metode. Sedangkan persamaan teori hukum dan filsafat hukum ini merupakan antara teori hukum dengan filsafat hukum sangat berdampingan erat, bahkan ada kalanya sangat sulit dibedakan, tidak membatasi diri pada ius constitutum, melainkan juga pada ius constituendum. Dogmatik hukum mempelajari aturan-aturan hukum dari sudut pandang teknikal dan metodikal, bertujuan untuk praktik hukum, objek kajian pada hukum positif, mempelajari azas-azas dan pengertian-pengertian hukum. Ilmu hukum praktis ini merupakan dogmatik hukum termasuk ilmu praktis. Tujuan ilmu hukum praktis adalah legal problem solving, dibutuhkan art atau keterampilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karakteristik lapisan ilmu hukum ini ada lapisan ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik. Konsep, ekspansi, dan sifat dari masing-masing semuanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan lapisan ilmu hukum ini menurut Burgik bahwa filsafat hukum merupakan teori hukum, dogmatik hukum, sehingga dari ketiganya ini merupakan hukum positif. Kemudian hubungan lapisan ilmu hukum menurut Fischer-Tropsch bahwa filsafat hukum ini merupakan teori hukum dibagi dua, yaitu ilmu hukum praktis dan ilmu hukum lainnya. Kemudian dari apa yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum ini ada tiga, yaitu normatif, evaluatif, dan informatif. Yaitu teori hukum secara produk ialah sebab rumusan merupakan hasil kegiatan, sedangkan secara proses ialah teori hukum merupakan kegiatan teoritik tentang hukum atau bidang hukum. Sedangkan dogmatik hukum mempelajari aturan-aturan hukum dari sudut pandang teknikal, metodikal, dan bertujuan untuk praktek hukum. Dan yang terakhir adalah ilmu hukum praktis, yaitu tujuan ilmu hukum praktis adalah legal problem solving.
Baik, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.